Baik, terima kasih, Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang yang hal positif ya, Pak, ya? Iya Saya iya mungkin iya, bisa jawab, mhm, iya kata-kata yang baik atau yang positif biasanya mungkin, "Kamu hebat, mmm, rajin, pintar, iya luar biasa." Gini tuh, Pak, iya, contohnya. oke baik ya itu termasuk dalam salah satu pujian gitu ya, memberi pujian, memberi pengakuan, kata-kata yang positif yang pada akhirnya juga menghadirkan sebuah citra diri atau harga diri yang positif. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Ini saya mau lanjutkan nih untuk apa yang tadi disebutkan dalam slide ini. Bapak Ibu, kita saksikan ini kata-kata negatif kalau kita tidak dalam arti tidak bijak menggunakan kata-kata, ini yang seringkali juga bisa menciptakan sebuah program yang negatif, ya. Misalnya tadi ada kata-kata yang diungkapkan itu penolakan, tadi disampaikan ya, sebetulnya kamu tidak diharapkan lahir atau dibanding-bandingkan, itu akan memunculkan sebuah penolakan. Kemudian ancaman tertentu, awas kalau kamu tidak nurut sama orang tua, biar dibawa polisi, biar dipenjara, itu kadang-kadang sesuatu yang guyonan, tetapi kalau itu dilakukan dengan sebuah intonasi yang serius, dengan body language dari orang tua yang serius, ini bisa membuat sebuah ketakutan. Itulah kenapa kadang-kadang kenapa kok anak takut polisi, dalam arti bukan takut dihukum atau apa, tapi figur, takut dokter. Ya, karena apa? Ditakut-takuti, diancam. Nanti kalau kamu nakal biar saya bawa ke dokter biar disuntik, sakit suntiknya. Nah, itu ancaman-ancaman yang kadang-kala itu menakutkan dan tidak produktif atau tidak memberdayakan. Kekerasan dengan tindakan fisik, menghajar, memukul, bahkan dengan sambil menungkul, sambil mengatakan sebuah kata-kata yang kasar. Itu pasti akan membuat sebuah program yang negatif. Bahkan merasa direndahkan, ada penghinaan, gitu ya. Kamu itu bodoh banget, itu dengan kata-kata yang saya tunjukkan di sini hanya menunjukkan saja, tidak perlu saya ucapkan, tetapi seringkali itu juga terjadi. Kita lakukan, apalagi kalau orang tuanya berada di dalam sebuah kondisi emosi, gitu ya. Ingat, kondisi emosional, marah, tidak tahan untuk menghadapi kemarahan itu. Bahkan juga merasa dimanjakan, diragukan, gitu ya, kemampuannya. Biar mama saja yang mengerjakan, kalau kamu yang mengerjakan pasti nggak beres. Lalu anak menjadi tidak terlatih untuk itu. Ini kata-kata negatif. Dan kalau kata-kata positif, ya seperti ini. Gitu ya, ada kata-kata apresiasi, tadi sudah diucapkan ya. Kemudian kata-kata bantuan, gitu ya. Apa sih, apa yang dapat mama papa bantu? Itu ungkapan bahwa saya merasa berharga, saya merasa diperhatikan. Atau peneguhan, papa mama selalu ada kok, dan selalu berdoa untuk kami, percaya saja. Ini anak merasa diteguhkan. Atau sebuah keyakinan, papa mama sayang ke kamu, papa bangga. Ini membuat anak menjadi sungguh-sungguh bernilai, merasa sungguh-sungguh anak, iya saya diteguhkan. Bapak Ibu, seberapa banyak Anda ungkapkan kata-kata ini untuk anak-anak Anda? Seberapa sering? Seberapa berkualitas untuk kemudian anak merasa bahwa dirinya merasa berharga? Karena apa, Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ini adalah kebutuhan Anda juga, kebutuhan saya, maka ini juga menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, termasuk juga anak-anak Anda. Yang pertama adalah kebutuhan rasa aman. Setiap orang pasti membutuhkan rasa aman itu. Kalau anak merasa aman, dia merasa sungguh-sungguh pulang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, maka itulah tanda bahwa kebutuhan terpenuhi. Tapi kalau indikatornya, kalau anak sudah merasa bosan atau merasa nggak kerasan tinggal di rumah karena situasi dan kondisi, gitu ya, anak merasa bahwa rumah itu seperti neraka, apalagi kalau itu terjadi, maka pasti rasa aman ini akan hilang. Dan kalau itu hilang ya, lalu anak berusaha untuk mencari rasa aman yang lain. Rasa amannya di mana? Ya mungkin di kamar sendirian dengan bermain video games atau main PlayStation, itulah yang aman. Dengan handset yang terus-menerus menempel di telinga supaya dia tidak mendengar suara-suara di luar dari kamarnya, itulah yang aman. Tapi
keluar dari kamar, anak lalu merasa dia tidak nyaman lagi. Ini kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang berikutnya adalah bernilai. Anak merasa bernilai karena apa? Ya, karena apa yang dilakukan oleh anak selalu dilihat, dihadiri, didukung oleh orang tua. Anak bermain, orang tua juga ikut terlibat. Anak berkomunikasi apapun, orang tua juga hadir. Ya. Dan dihargai untuk kebutuhan yang ketiga, merasa dihargai, tidak dicela, tidak diejek, tetapi sungguh-sungguh diapresiasi. Apapun yang dilakukan oleh anak, sekecil apapun karya yang dilakukan oleh anak, selalu diapresiasi, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan atau kebutuhan untuk dipahami. Dipahami, dimengerti, anak juga punya perasaan, maka perlu juga memahami perasaan anak. Sehingga ketika berada di dalam sebuah lingkungan, kita membanding-bandingkan anak kita di hadapan umum, walaupun itu hanya sekedar memperkenalkan, ya, tetapi itu kalau itu kita lakukan bisa jadi itu berlawanan dengan soal ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk dicintai. Ya, Bapak Ibu, 5 kebutuhan inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Bahkan kalau saya bisa mengatakan ini yang menjadi sebuah kunci bagaimana anak bisa bertumbuh berkembang secara positif dengan kepribadian yang tangguh karena 5 kebutuhan ini terpenuhi. Kalau dalam keluarga 5 kebutuhan ini terpenuhi, dia tidak perlu lagi mencari hal-hal yang lain di luar dari keluarganya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk yang berikutnya, bagaimana komunikasi yang efektif lalu dengan anak. Bagaimana mengoptimalkan 5 kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan anak, terpenuhi di keluarga dan anak-anak merasakan itu. Salah satu komponen yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi. Maka tadi saya bertanya ke Miss Linda, ya, bagaimana kata-kata Anda? Apa yang Anda ucapkan? Dan kata-kata selalu berhubungan dengan perilaku. Sejauh mana Anda konsisten di dalam mendidik anak-anak? Apa yang Anda lakukan sungguh-sungguh betul-betul Anda memposisikan diri sebagai coach yang melatih anak-anak. Maka kalau kita berbicara soal bagaimana membentuk sebuah karakter, hal yang paling utama adalah soal konsistensi. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu film di sini, bagaimana orang tua mendidik dengan konsisten. Hanya satu perilaku, yaitu kemauan atau kemampuan untuk memaafkan, apologize, kemampuan untuk meminta maaf, kemampuan untuk meminta maaf. Dan bagaimana orang tua mendidik ini secara konsisten. Kita lihat tampilan ini. Agak panjang, tetapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat Anda semuanya, bagaimana namanya melatih, mendidik anak-anak dengan sebuah tindakan dan perilaku yang positif, itu pada akhirnya juga bisa berdampak positif. Dan luar biasanya tadi seorang ayahnya melatih anak untuk bisa mengatakan minta maaf, perjuangannya, sampai akhirnya anak berhasil untuk kemudian mengatakan sorry, minta maaf, dan ayahnya memberikan apresiasi. Bahkan segala benturan terjadi, ada orang yang melakukan itu kepada anaknya, dan bagaimana usaha untuk meyakinkan itu. Sampai akhirnya yang luar biasa adalah children see, children do. Anak juga akhirnya melihat, dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap orang itu. Ini sesuatu yang bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, tinggal beberapa saat, saya hanya menjelaskan secara singkat tentang 3 komponen dalam komunikasi yang kiranya ini juga penting kita di dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana yang pertama adalah pilihan kata yang tepat untuk mengatakan sesuatu yang positif kepada anak-anak, termasuk juga kata-kata yang memberdayakan itu. Intonasi yang merasa nyaman. Kalau kata-kata itu positif, tetapi kalau dilakukan dengan intonasi yang tinggi seolah-olah itu marah, ya lalu itu tidak akan berdaya. Dan teristimewa adalah gerak tubuh. Bagaimana ekspresi kita, bagaimana kemudian ungkapan kita, contoh yang kita berikan dalam body kita.
untuk menunjukkan bahwa kita sedang melatih mereka. 3 hal ini akan memperkuat bagi kita sebagai orang tua untuk bisa kemudian menyampaikan hal yang positif kepada anak-anak. Dan hal yang terutama, yang paling besar adalah bagaimana kemudian kita mampu untuk memberikan sebuah sugesti yang positif. Ya. Jadi sebuah sugesti itu adalah sebuah rangkaian kata-kata, kalimat yang disampaikan dengan cara tertentu, situasi tertentu, tetapi ini lalu berpengaruh kepada anak-anak. Ya, ketika kita memberikan sebuah ucapan kata-kata, misalnya ayo belajar, itu menjadi sebuah sugesti yang positif, maka itu akan berpengaruh juga kepada anak, dan itulah yang nanti akan dilakukan. Oke, baik. Sementara itu dulu, karena mungkin ada pertanyaan yang ingin dilontarkan, jika masih ada waktu, saya bisa persilakan kepada Miss Linda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Miss. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materinya hari ini. Sungguh luar biasa, Pak. Membuat kita sebagai orang tua ini memang harus benar-benar mau peduli dengan situasi yang seperti saat ini. Sekarang kita sudah mendapatkan pencerahan dan semangat kembali nih Pak sebagai menjadi orang tua yang hebat. Baik Pak Andi, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para orang tua murid Notre Damus. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, maka kami rangkum beberapa pertanyaan. Namun jika pertanyaan Bapak Ibu orang tua murid yang belum sempat kami jawab hari ini, maka silakan dapat bertanya langsung dengan narasumber kita Pak Andi dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik Pak, saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara orang tua untuk menghadapi anak yang sebentar lagi memasuki masa remaja dengan emosi yang tidak stabil? Silahkan Pak dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Miss Linda. Tadi sangat bagus sekali memberi keleluasaan juga untuk bertanya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang memuaskan atau tidak sampai selesai di pertanyaan, saya nanti akan menjawabnya di chat YouTube ya. Saya akan bantu jawab untuk di sana, sehingga mungkin itu bisa membantu Bapak Ibu. Baik, untuk hal yang pertama, ketika kita melihat gitu ya anak-anak menjelang remaja ya tadi pertanyaannya. Nah ini penting. Orang tua itu penting juga untuk memahami bagaimana perkembangan psikologis anak. Karena anak dalam usia tertentu itu juga memiliki psikologi yang berbeda-beda. Dan itu akan menentukan cara pendampingan yang tepat. Ketika anak berusia 0 sampai 12 tahun, ya, itu adalah cara waktunya orang tua untuk lebih banyak memberikan arahan, gitu ya, karena di usia-usia yang sangat produktif, usia 0 sampai 12 tahun, itu anak membutuhkan sesuatu yang bisa meyakinkan dirinya, sesuatu yang bisa membuat dirinya lalu menjadi terbiasa. Maka orang tua perlu untuk mengarahkan terus-menerus. Sikap orang tua adalah memberikan arahan. Ini yang benar. Ini yang mempunyai nilai. Maka kalau dalam posisi seperti itu, orang tua harus sepakat. Jangan sampai ketika orang tua memberikan sebuah arahan, lalu papanya mengatakan A, lalu ibunya mengatakan B. Gitu ya. Itu akan berbeda. Lalu anak menjadi tidak jelas. Kemana saya atau apa yang harus saya melakukan ini itu karena ini bernilai atau tidak. Karena yang dipilih adalah saya melakukan ini karena ini yang menyukai ayah atau pasti akan disetujui oleh ayah. Ini pasti ditolak oleh ibu dan sebagainya, tidak jelas. Nah, itu usia 0 sampai 12 tahun. Nah, ketika anak usia sudah remaja 12 tahun ke atas, maka orang tua sudah tidak lagi bersikap bahwa dia harus menemani, tetapi arahnya sudah harus menjadi teman. Ya, arahnya harus menjadi teman bagi anak. Nah, dalam kondisi inilah orang tua perlu untuk memahami emosi-emosi anak. Gitu ya. Karena anak dalam usia remaja itu selalu ya dia berusaha untuk mencari jati dirinya. Dia bahkan membandingkan juga dengan temannya yang seusia.
bagaimana dia bereaksi dan sebagainya, maka posisi yang paling tepat adalah orang tua harus menjadi teman bagi dia. Dia tidak bisa dalam kondisi emosi yang tinggi, perasaan-perasaan yang mudah galau, karena juga tubuhnya juga berubah, gitu ya, secara biologis juga berubah. Lalu itu ditambah dengan cara orang tua yang memberikan arahan. Karena seringkali kalau orang tua memberikan arahan, itu banyak kali lalu seolah-olah langsung direct. Kamu harus, gitu ya. Kata harus itu bisa membuat seseorang itu lalu tidak berusaha untuk rela untuk melakukan. Nah, memahami perasaan-perasaan ini perlu bisa dilakukan ketika posisi kita setara. Setara dalam arti bukan berarti lalu saya orang tua merendahkan posisinya saya jadi teman lalu bisa melakukan apapun, tidak. Tetapi setara dalam pendampingan. Saya menjadi sahabat anak. Saya menjadi teman untuk anak mengungkapkan segala emosinya. Nah, dalam kondisi seperti inilah orang tua akan bisa mampu untuk kemudian menyampaikan hal apapun, termasuk sesuatu yang sensitif pada anak, ya, yang menyangkut soal perasaan. Bahkan ketika anak juga dalam kondisi emosi yang berlebih, untuk mengontrolnya, ketika posisinya sudah menjadi teman, akan mudah sekali untuk mengatakan bahwa, nak, apakah itu sesuatu yang tepat untuk kamu katakan atau kamu lakukan? Dan anak akan melihat bahwa itu sesuatu yang berharga karena apa? Posisinya udah nggak seperti yang awal tadi, yang hanya mengarahkan, tapi yang mengatakan adalah sahabat saya, adalah ibu saya. Itu Miss Linda, jawaban saya. Jadi posisikan diri Anda sebagai sahabat bagi anak ketika anak mengalami, ketika anak berada dalam usia-usia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke, baik. Bagaimana cara orang tua menghadapi anak yang suka menjawab apabila sedang dinasehati? Silakan Pak. Oh, kalau menjawab itu kan positif ya. Itu berarti kalau anak malah kalau dinasihati tapi diem aja malah nggak tahu dia mendengar apa tidak itu ya. Jadi banyak kali justru hal-hal yang positif itu lalu kita anggap negatif karena ya ini persepsi gitu ya. Cara pandang kita kalau anak menjawab itu berarti anak apa ya istilahnya kalau anak itu dinasihati menjawab itu lalu ya dikatakan anak yang ngeyel atau apa itu ya. Nah, konteksnya seperti apa menjawabnya? Kadang-kadang anak yang kritis adalah ya dia menjawab karena ada sesuatu yang dia yakini tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka pertanyaannya sebetulnya ya lalu bagaimana kita sebagai orang tua membuat sebelum menasehati itu justru membuat anak menjadi berdaya untuk melakukan sendiri. Ya, misalkan dengan kata-kata seperti ini. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang ini ya tidak seperti yang kita kehendaki, menurutmu yang baik itu yang seperti apa sih yang harus kamu lakukan? Daripada kita mengatakan kamu itu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kan lebih baik. Tadi ada pertanyaan gitu ya. Tadi Miss Linda mengatakan dinasehati dia selalu menjawab. Nah, kalau itu kemudian kita balik dengan kita tidak menasehati tetapi mengajak dia untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, ini kan kita menjadi coach bagi anak. Nah, menurutmu hal yang seperti itu baik enggak? Anak akan menentukan, gitu ya. Ya enggak baik toh, Mang. Lah, kenapa kok itu tidak baik? Atau kenapa kok hal yang tidak baik justru kamu lakukan, Nak? Apa alasanmu? Nanti lama-lama dia menjawab semuanya kan? Tetapi kan kita nggak menasihati, dia menemukan jawaban sendiri. Bapak Ibu, mungkin arah kita di dalam mendampingi perlu kita ubah gitu ya, tidak hanya sekedar menasehati, tetapi juga mengajak anak untuk berpikir kritis. Kenapa anak melakukan ini dan itu akan melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, banyak anak di luar sana yang dia melakukan karena takut terhadap orang tuanya. Karena diharuskan, diharuskan, diharuskan. Dan ketika dia berada di luar, gitu ya, dia lalu tidak melakukan apa, atau bahkan dia senang ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Yes, nggak ada di rumah, waktunya free. Nah ini malah justru mencemaskan, gitu ya, mencemaskan. Tetapi ketika kita tantang dengan pertanyaan, apa yang harus kamu lakukan? Nak? Itu baik enggak? Itu positif enggak? Nah, jadi justru anak menjawab. Gitu ya. Terhadap anak-anak yang kritis,
kita perlu hanya bertanya supaya anak menemukan. Dan dalam pertanyaan itu juga kita arahkan. Kalau kamu melakukan seperti itu, apa sih yang kamu inginkan dari perilaku itu? Itu membuat kamu bahagia enggak? Itu menguntungkan enggak bagi orang lain? Keterbukaan untuk hal yang seperti ini jadi penting. Itu, Miss, jawaban saya. Baik, Pak Andi, terima kasih. Sekarang kita selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan orang tua nih, Pak, Hmm. untuk mendeteksi minat atau bakat anak saat ini. Terlebih di masa COVID saat ini yang aktivitasnya terbatas nih, Pak, di dalam rumah. Bagaimana, Pak? Silakan. Iya, baik. Ya, kita harus membedakan antara apa itu bakat dan minat gitu ya. Minat kan sesuatu yang disenangi dan biasanya dalam proses perkembangan itu minat anak itu akan berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara bakat itu berbicara soal potensi, soal kemampuan. Banyak orang orang tua itu keliru untuk memahami soal bakat atau soal minat. Ya, kadang-kadang yang namanya minat bakat itu berhubungan dengan soal aktivitas yang terlihat, misalkan olahraga, bernyanyi, gitu ya, atau bikin puisi dan sebagainya. Padahal kalau kita mau lihat ada banyak bakat-bakat atau banyak minat-minat yang kadangkala itu bersifat akademik atau ketika anak bisa menjelaskan dengan baik itu dia sebetulnya punya bakat. Gitu ya. Maka yang dilakukan oleh orang tua dalam masa-masa saat ini adalah justru memberikan keleluasaan apa sih yang diinginkan oleh anak. Gitu ya. Dan tidak harus yang namanya bakat dalam arti tertentu atau minat itu diungkapkan dengan sesuatu atau harus terjadi pada saat itu. Tapi justru menjadi kesempatan kita untuk melihat gitu ya, lebih banyak apa sih yang dilakukan dan berusaha untuk mengarahkan secara lebih tepat apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam masa pandemi ini ya. Siapa tahu kemudian bakatnya tidak seperti yang diperkirakan oleh orang tuanya. Gitu. Karena dunia anak sekarang ini kan berbeda. Kalau dulu bakatnya mungkin olahraga dan sebagainya, tapi sekarang malah beralih ada dia punya bakat menjadi seorang YouTuber atau seorang programmer dan sebagainya kita tidak tahu. Ya, biarkan anak bertumbuh, tugas orang tua adalah melihat, mendampingi, kemudian bertanya, ya, bertanya sebanyak mungkin apa yang dilakukan oleh anak, apa yang menjadi kesenangan dengan anak, dan berusaha seoptimal mungkin ya mengarahkan itu dalam situasi yang terbatas ini. Itu, Miss, jawaban saya. Baik, Pak. Artinya ya kita sebagai orang tua juga harus peka juga ya, Pak, terhadap minat dan bakat anak-anak. Dan kemudian juga belum tentu harus sama ya, Pak, minat dan bakat orang tua harus sama seperti anaknya. Karena yang tadi Iya, Bapak sampaikan juga belum tentu ya, kalau dulu mungkin tidak ada cita-cita atau minat dan bakatnya menjadi YouTuber ya, Pak. Karena perkembangan zaman sekarang anak-anak sekarang ini mungkin jadi YouTuber, programming dan lain-lain ya, Pak. betul, betul sekali, Miss. Jadi orang tua harus siap untuk menerima kondisi situasi saat ini dan berjalan bersama anak-anak. Saya itu kuncinya berjalan bersama dengan anak. Ya, karena orang tua anak-anak sekarang itu hidup di dalam era teknologi, orang tua yang milenial yang dekat dengan apa itu sarana internet dan sebagainya, maka juga harus siap untuk melihat bahwa anak-anaknya akan bersentuhan dengan dunia teknologi. Yang kadang-kadang cita-citanya juga tidak artinya tidak seperti yang kita bayangkan, gitu ya. Nah, makanya tugas seorang tua adalah berusaha untuk boleh nggak, misalkan kalau saya minatnya olahraga misalnya, badminton atau sepak bola, anak saya ajak, boleh. Gitu ya. Kadang-kadang apa yang dialami oleh anak, oleh orang tuanya juga bisa terjadi oleh namanya. Tapi kalau kita memaksa, anak harus mengikuti apa yang menjadi minat atau bakat orang tuanya. Nah, ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Itu, Miss. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara orang tua untuk memotivasi anak agar rajin belajar dan tetap fokus saat eh, PJJ saat ini, Pak? Jadi bagaimana supaya anak-anak konsentrasi saat pendidikan jarak jauh? Silakan, Pak.
Oke, baik. Ini pertanyaan yang sering kali muncul ya. Yang pertama, bagaimana memotivasi anak? Ya, Anda sebagai orang tua harus termotivasi juga. Jangan sampai kita memotivasi anak untuk belajar, orang tuanya kemudian justru melakukan sebuah aktivitas yang menurunkan motivasi itu. Ini banyak kali yang terjadi adalah kita meminta anak untuk belajar, gitu ya, untuk belajar, ayo kamu belajar, tetapi orang tua melakukan sebuah aktivitas yang menurunkan motivasi belajar itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang tua yang adalah motivator, ya, motivator karena memotivasi berarti harus menjadi motivator nih. Maka orang tua juga harus mampu menyelaraskan dirinya supaya apa yang diinginkan untuk anak-anak itu juga terpenuhi, berhasil. Sebagai contoh seperti ini, kenapa saya tadi mengatakan banyak orang tua yang dalam tanda kutip memotivasi atau menghendaki anak untuk belajar, tetapi justru yang dilakukan tidak memotivasi. Misalnya, meminta untuk anak belajar, anak disuruh untuk belajar, tetapi orang tuanya lalu asik nonton TV atau mainan HP, walaupun ada sesuatu. Ini namanya tidak memotivasi. Karena apa, Bapak Ibu? Saya mau katakan, ciri khas dari manusia itu adalah berusaha mengejar yang dinamakan pleasure atau kesenangan dan berusaha untuk menghindari yang namanya pain atau penderitaan. Ya, segala sesuatu yang dilakukan atau segala sesuatu yang menyenangkan itu pasti akan dikejar oleh siapapun, termasuk saya, termasuk Miss Linda, suster. Ya, tidak perlu disuruh kalau itu menjadi sebuah kesenangan, itu pasti akan dilakukan. Ya, contohnya misalnya, kalau kita makan, pasti kita cari makanan yang paling enak itu yang mana ya? Kalau nasi goreng yang enak itu yang mana? Itu pasti akan dilakukan, tidak perlu untuk disuruh-suruh. Tapi kalau itu sesuatu yang menderita, pasti akan dihindari. Misalnya, kalau sudah mulai bosan nih, apa itu seminar ini, aduh kapan toh selesainya? Ini penderitaan. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyenangkan, aduh kok waktunya cepat ya? Tiba-tiba udah jam 11, setengah 12 lebih nih. Kenapa? Karena menyenangkan, otomatis. Lapar, misalnya perut lapar, otomatis manusia berusaha untuk menghindari rasa lapar ini dan akan makan. Maka Bapak Ibu, kalau anak itu belajar, ya, dan anak itu merasa cepat atau tidak mudah fokus, berarti belajar adalah penderitaan. Ya. Kenapa menderita? Karena anak melihat ada sebuah kesenangan di luar sana yang berusaha untuk dipenuhi. Dan kesenangan parahnya, dalam tanda kutip, yang sama parahnya kesenangan itu ditunjukkan oleh orang tuanya. Bagaimana mungkin anak misalnya mau bisa belajar dengan fokus, sementara ada sebuah kesenangan lain di luar sana, di mana orang tuanya lagi asik nih, bergurau, asik untuk kemudian, ya pasti anak akan tergoda. Maka Miss Linda dan Bapak Ibu semuanya, ketika kita memotivasi anak untuk belajar, untuk fokus, maka Anda juga harus berada pada kondisi di mana Anda belajar. Singkirkan sebuah aktivitas yang lainnya, termasuk juga aktivitas nonton TV bersama-sama dengan lain, dan Anda menjadi motivator, berada bersama dengan anak ketika dia belajar. Pasti anak akan termotivasi. Karena apa? Karena suasana, segala hal yang apa yang dilakukan oleh anak itu didukung oleh orang tuanya dan orang tuanya hadir di situ untuk menemani. Itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Andi yang baik, semua pertanyaan yang kami rangkum sudah Bapak jawab semua. Nah, jika Bapak, Ibu orang tua yang masih ada pertanyaan, silahkan Bapak, Ibu dapat chat atau mengisi di kolom komentar. Baik, Bapak, Ibu orang tua Nostradamus yang terkasih, semoga jawaban Pak Andi tadi sedikit banyaknya dapat membantu Bapak, Ibu yang selama ini masih bingung, resah, ragu dalam hal membimbing putra-putrinya. Semoga sekarang semakin yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang tua pasti bisa dan mampu untuk mendampingi putra-putri kita sehingga terwujudlah orang tua hebat, anak hebat.